Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah pemirsa dimanapun berada, pada Ramadan kali ini, pertama saya ucapkan selamat atas kesempatan pada hari ini kita bisa bertemu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghirup udara Ramadan pada tahun ini. Jemaah sekalian, berbicara tentang ketakwaan, di mana Ramadan merupakan salah satu media kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-23 Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah telah memerintahkan kepada kalian semua untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Di sini Allah menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua, baik ayah maupun ibu. Di sini menggunakan wabil walidaini ihsana, seperti itu. Maka ayat ini juga memberikan sebuah pengertian bahwasannya birrul walidain atau berbakti kepada orang tua memiliki posisi yang sangat tinggi sekali dalam Islam, karena disejajarkan atau diurutkan setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala atau larangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pun Rasulullah SAW mengatakan ridallahi fi ridha al-walidain, di mana ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Atau dengan kata lain dikatakan bahwasannya jika Anda ingin membuat Allah tersenyum, maka berbaktilah kepada orang tua. Atau sebaliknya, ketika Anda ingin membuat wajah Allah menjadi cemberut kepada Anda, maka ingkarilah atau tidak berbuat baiklah kepada orang tua Anda. Seperti itu. Ada salah satu kisah yang menarik dari sahabat yang saya yakin pemirsa sekalian pernah mendengarkan dan juga sudah populer di kalangan kita semuanya. Ada sahabat bernama Alqamah waktu itu, ketika Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian Alqamah ini dikenal sebagai anak yang rajin, yang saleh, santun, dan melaksanaan semua ketakwaan. Bahkan dikatakan bahwasannya Alqamah ini sholat di saf pertama pada setiap waktu. Tetapi kemudian setelah datang pernikahannya, kemudian Alqamah ini tinggal dengan istrinya. Kehidupan pun berubah karena tanggung jawab Alqamah ini bertambah. Yang sebelumnya hanya kepada orang tuanya, waktu itu kebetulan hanya ibunya saja, karena orang tuanya yaitu ayahnya sudah meninggal sebelumnya. Kemudian Alqamah ini tinggal dengan istrinya dan pisah dengan orang tuanya. Kemudian orang tuanya ini merasa tidak dilayani sebagaimana sebelumnya, karena waktu itu hanya Alqamah sebagai anak yang saleh tinggal dengan orang tuanya. Kemudian hari bertambah hari, hingga satu waktu Alqamah menderita sebuah penyakit, dan semakin hari semakin memburuk penyakitnya. Sadar akan datangnya ajal sudah dekat, maka sahabat pun mendekati Alqamah dan mentalkinnya. Tetapi tiba-tiba lidahnya keluh, tidak bisa berkata-kata, bergetar pun bahkan tidak. Kemudian mendengar ini Rasulullah SAW kemudian pergi menjumpai orang tua Alqamah. Ditanyalah, "Ibu, apakah kemudian ada satu peristiwa atau sebuah perilaku yang membuat ibu sakit hati tentunya?" Kemudian ibunya mengatakan bahwasanya Alqamah ini adalah anak yang saleh,
Anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang sholatnya pun tepat waktu dan kurang lebih sangat perfect dalam hal ibadah seperti itu. Tetapi ada satu hal yang kemudian berbeda, di mana setelah Alqamah ini menikah, dia tidak melayani ibunya sebagaimana sebelumnya, maka itu membuat sakit hati. Kemudian mendengar cerita itu, Rasulullah memerintahkan pada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Silahkan kumpulkan semua kayu bakarnya. Kemudian apa yang terjadi? Alqamah ini akan dibakar. Baru kemudian Alqamah ini ibunya tersadar dan kemudian secara spontan, Rasulullah, jangan dibakar anak saya memaafkan anak saya. Baru kemudian Alqamah bisa lentur lidahnya, mengucapkan syahadat dan akhirnya meninggal dunia. Hampir saja Alqamah yang mungkin ketakwaan kita tidak sampai pada derajat Alqamah, tetapi cerita ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting, di mana berbakti kedua orang tua, berbakti kepada orang tua kita memiliki porsi dan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan hukukul walidain, atau yang dalam Islam disebut sebagai ingkar kepada orang tua, itu dikategorikan sebagai dosa besar. Maka jemaah sekalian, pada kultum kali ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga pemirsa sekalian dimanapun berada untuk menjadikan Ramadan sebagai media penambah ketakwaan dan juga mengajak untuk terus berintrospeksi, apakah kita tergolong sebagai anak yang berbakti atau justru orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Semoga kita semua dengan Ramadan kali ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai orang-orang yang beriman. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.